Videoin dong. Udah. Oke. Panas banget. Oke. Ya, boleh. Oke. Ya, Oke, ya. Agenda hari ini kami secara resmi sudah membuat laporan terkait dengan Undang-Undang ITE yang selama ini pernah kita sampaikan. Kita masih dalam proses mempelajari dan mendalami siapa-siapa akun tersebut. Jadi tadi sudah kita masukkan data-datanya terkait Undang-Undang ITE. Nanti mungkin lebih jelasnya bisa ditanyakan ke pihak penyidik. Yang pasti data sudah masuk, saksi juga tadi kita sudah bawa. Kemudian juga kita mensomasi secara terbuka bagi akun-akun yang masih mencemarkan nama baik klien kami. Kami tidak akan lagi memberikan toleransi dan kami akan juga data kembali. Kita akan masukkan dalam data berikutnya bukti yang lain-lainnya. Juga hari ini kita juga membawa beberapa saksi yang memang selama ini mengetahui berita-berita yang tidak benar itu bisa diklarifikasi dari rekan-rekannya Mas Emi sendiri. Jadi ada 3-4 orang yang sudah tadi kita masukkan dalam laporan sebagai saksi, dan juga kita sudah diskusi juga sama penyidik. Mungkin nanti lebih jelasnya Mas Anies bisa menjelaskan lebih lanjut. Halo, selamat sore teman-teman. Ya, saya hadir hari ini karena udah waktunya saya bikin statement. Selama ini kita masih kumpulin data, saya dibantu sama penyidik, sama tim legal saya. Dan ya hari ini saya juga bawa tim dari perusahaan kita yang dulu untuk ngebantu jelasin banyak fitnah. Jadi ya itu juga ada dampak negatifnya ke nama baik saya, nama keluarga saya, sama kerjaan yang lain. Jadi hari ini waktunya untuk ya pasang beberapa LP untuk berikan contoh, jangan jatuhin orang demi konten gitu kan. Jadi kayak hari ini juga ya dibantu sama tim dan ya mudah-mudahan kita bisa lurusin namaku dan ya itu aja sih. Ada berapa akun mungkin yang dilaporkan dan kerugian yang dialami? Ya ada kurang lebih sekitar 4-5 ya. Ya itu juga saya juga baru tahu, saya nggak kepikiran untuk harus pasang LP ke siapapun karena saya pikir berita-berita fitnah ini dari 2023 kayak ya nggak benar apa yang aku ladenin gitu kan. Cuma lama-lama itu simpang siur, jadi waktunya hari ini saya juga bikin statement. Impactnya apa? Ya, impactnya juga ke nama baikku, nama baik keluargaku, kerjaan, dan ini juga bisnis saya juga. Jadi waktunya juga saya lurusin namaku untuk bisa kerja ke depannya. Contoh dari yang ada di ITE itu apa? Misalnya mereka memfitnah apa atau apa? Ada juga ada statement yang saya ada berita keluar saya pakai uang perusahaan untuk dan nggak bayar gaji karyawan. Terus ada juga tentang pelecehan. Dan ini ada mereka semua di sini. Nanti bisa lurusin bisa statement juga. Dan dari 2023 juga ada tentang open BO, itu semua ya untuk pindah perhatian ke aku. Sebenarnya ada masalah lain yang lagi terjadi. Kesulitan dari kasus ini adalah pertama dilaporkan di Polda, tapi masih mengumpulkan bukti, masih mengumpulkan saksi yang belum dilaporkan. Kita masih konsep. Berarti ini dilaporkan hari ini memang karena sudah cukup bukti. Ya udah resmi. Iya, dan udah waktunya karena ini udah dampak negatifnya udah mulai simpang siur. Jadi pertama kali saya bikin statement, jadi ya udah dikumpulin tim dari perusahaan yang dulu, jadi kayak udah waktunya untuk urusan namaku. Bang, mungkin bukti-bukti yang dibawa kemari itu berupa apa aja sih Bang buat memperkuat laporan ini? Ya, ada konten yang dibuat sama konten kreator, ada artikel-artikel, jadi kayak ya kan selama ini saya belum pernah speak up. Jadi hari ini saya mau speak up dan urusin aja namaku. Ada pekerjaan yang gagal mungkin gara-gara ini? Iya, pastinya udah dengan image seperti ini kan kurang menarik ya. Jadi representatif perusahaan apapun itu. Jadi hari ini untuk urusan itu dan jaga nama baikku. Mas, kalau misalkan mereka akun-akun ini melakukan permintaan maaf dan apakah akan mudah dikasih? Gini. Jadi ini kan proses tetap
berlanjut ya. Jadi hari ini tuh Amis tuh punya itikat baik jadinya. Udah lama sebetulnya, tapi baru hari ini mau dilaporkan secara resmi dan sudah dilaporkan secara resmi. Dan teman-teman wartawan nanti juga bisa hanya ke saksi-saksi yang memang ada kaitannya dengan hal-hal yang buruk yang disampaikan sama Amis. Jadinya bisa ditanyakan langsung ke saksi-saksi apa benar yang pernah dilakukan Amis Daud ini atau tidak, karena nanti itu jadi wewenangnya penyidik. Tapi untuk sekilas mungkin bisa ditanyakan saksi apa aja sih yang kira-kira menjadi bahan atau menjadi pengetahuan buat teman-teman wartawan. Nanti bisa diklarifikasi sama teman-teman saksi sih. Dari perusahaan kita saya ajak satu investor, satu ini tim kita yang hubungan sama yang tentang pelecehan, ya, ini orangnya, ini representatif gaji karyawan, terus ada juga founder kita, dan saya rasa itu cukup ya untuk cari tahu pertanyaan. Kalau nanti tinggal tanya aja nanti. Raisa sendiri melihat kasus kayak gini kayak gimana sih? Ya, pasti dia support. Cuman sebenarnya dia percaya saya pasti akan cari jalan keluar dan pengadilan dengan pengadilan. Cuman ya saya kasihan dong dengan nama baik keluarga aku. Berpengaruh juga nggak sih sama kerjaan Kak Raisa sendiri dari kasus ini? Kalau kerjanya ya saya rasa enggak ya. Cuman saya yang nggak enak. Jadi saya sebagai kepala keluarga harus jaga itu. Kalau dari job kamu sendiri ada yang cancel atau gara-gara? Ada dong, ada beberapa. Jadi ini saya juga harus speak up juga hari ini. Total kerugiannya berapa? Saya nggak tahu itu.